Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau, salam hidroponik bagi saudaraku dimanapun Anda berada. Mantep aku. Karena apa? Ini loh, saya habis makan Indomie. Ada teh, rokok, dan itu bukan tempe, itu semaian. Nah, saya habis menyambung kabel untuk ngidupin lampu. Karena saya bisanya bikin video malam untuk hari ini, jadi saya darurat pasang kabel lagi. Dan karena kabelnya tak putus itu kan ada kabel ke sana untuk pompa yang di sana, jadi pompanya diagonal sini sama sana sekarang sudah tak pasang semua. Nah, kita mau membahas tentang update 18 hari setelah semai baik selada maupun kangkung yang saya tumpang sarikan dalam satu bak dalam nutrisi yang sama menggunakan nutrisi irit NPK 16 dan juga Epsom salt. Namun sebelum saya ke sana, sekali lagi saya ingatkan, subscribe kalau memang teman-teman baru bergabung saat ini, karena video saya satu dengan yang lainnya itu berkesinambungan. Contoh untuk yang selada saja, itu mulai dari nyemai sampai sekarang itu bersambung terus. Jadi kalau teman-teman langsung ke yang 15 HSS, 16 HSS, pasti akan gagal paham. Ya, itu satu. Yang kedua, mengenai nutrisi hidroponik yang saya gunakan itu, 1 tahun saya sudah menggunakan itu. Untuk kangkung tidak ada masalah. Kalau jumlah nutrisinya itu, bentar, ada motor. Tadi siapa ya yang ngomen, Mas, lupa farm gitu, lupa saya. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah beratensi ya. Tapi gini, saya sedikit klarifikasi, Mas. Teman-teman yang subscribe saya sejak lama pasti tahu saya menggunakan itu. Saya punya bahan untuk membuat abimik, enggak tak pakai itu. Masih ada itu yang racikan 3 ban, enggak tak pakai. Itu Mas Azerai juga punya, bahkan berapa tahun enggak dipakai, itu juga sama. Gini, mengenai yang 17 HSS kemarin, ppm yang di sini itu kurang dari 800. Kemarin itu sekitar berapa? 800 apa? Total semua 900 kurangi 300 berarti 600 ppm. Nah, ini 600 ppm. Lah kalau untuk kangkung pasti menguning dia. Untuk kangkungnya pasti menguning karena apa? ppm-nya rendah. Tapi di angka 600 untuk ppm selada dia cukup. Nah, siasat saya bagaimana? Pengalaman saya di tumpang sari yang seperti ini, jenis tanaman berbeda, kebutuhan ppm setiap tanaman juga berbeda. Bagaimana? Kalau kangkung saya itu menguning, tinggal saya semprotkan pupuk tambahan Gandasil D. Takarannya bagaimana? Ada di video saya. Cara melarutkannya bagaimana? Ada di video saya. NPK 1616 cap Pak Tani dengan 1616 Merauke yang mutiara itu sama atau beda? Saya belum pernah menggunakan mutiara. Saya menggunakan yang cap Pak Tani. Karena apa? Di dalam logonya itu sudah ada mudah larut 100% di air. Nah, itu yang membedakan. Kemarin di FB, di grup FB itu juga sama-sama cap Pak Tani yang itu pun berbeda 16 tapi antara kemasan yang ada mikronya, ada yang enggak ada mikronya, itu semua ada. Nah, yang saya gunakan itu sudah saya videokan yang berapa bulan yang lalu, itu yang saya gunakan. Kemarin saya juga upload foto di grup Facebook. Fotonya itu ada cap Pak Tani 16, harganya 1 karung 20 kilo 175.000 ya toh. Yang seperti itu yang saya gunakan, bukan mutiara. Saya belum pernah menggunakan mutiara. Kemudian saya hanya menggunakan 2 bahan, NPK sama
Epsom salt. Karena bagi saya yang penting tanaman itu bisa tumbuh hidup, ya kan. Kalau misalkan kurang renyah, tambahkan saja kalnit, ya kan. Cuma seperti itu. Kalau pengen renyah, kalau terlalu renyah kalnitnya dikurangi. Kalau nggak ada kalnit yang Merauke itu pakai KCL. Bahkan teman-teman yang di pakai Manohara atau apa tadi Mas Robert ngomentari itu, malah saya belum pernah pakai itu sebagai pengganti kalnitnya. Ya kalau saya itu pakai unsur CAN berapa aku seorang nggak tahu lah intinya kalau bahasa kimia. Tapi saya memahami gini, setiap tanaman itu butuh unsur NPK, mangan dan lain sebagainya. Itu semua tanaman seperti itu menurut saya. Tinggal peracik-peracik itu kan ngatur kadarnya sekian persen, kadarnya sekian persen kan gitu. Lah kalau saya udahlah sesuai pabrikan itu saja. Tuh masalah nutrisi ya, semua udah tak bahas lah. Nah, kembali ke selada saya ini Junction Red. Harusnya kalau ini tidak kutilang. Nah, teman-teman, taunya kan ini enggak, wah ini itu enggak kutilang Mas. Siapa bilang dulu waktu penyemaian kutilang. Tuh kayak gini. Besok pagi tak fotokan, warnanya itu ini karena flash ya. Nah, seperti ini. Tapi besok tak fotoin, tak kirim di story YouTube saya. Ini sudah tumbuh daun 4 daun sejati, 1, 2, 3, 4. Harusnya segini semua. Ini pun juga saya memberikan nutrisi ke bak itu juga terlambat sebetulnya. Ini juga sudah ada 4, seger-seger ya. NPK loh, saya hanya menggunakan NPK. Endingnya nanti seperti apa ya kita nggak tahu. Lawang ini aja ada yang mati loh, ada yang mati, patah. Ini juga gagal kayaknya. Ini kok daunnya kayak gini, aneh. Tapi ya sudah, tidak ada masalah. Nah, sekali lagi PPM saat tumpang sari. Nah, ini poin intinya di sini ya. Saya sampaikan, simak baik-baik. Ketika tumpang sari yang seperti ini, kangkung dengan selada. Selada 800 ppm, kangkung 1000 ppm. Kalau di bak ini dikasih 1000 ppm sesuai kangkung, maka yang terjadi seladanya yang akan terbakar karena kelebihan nutrisi. Kalau dikasih sesuai ppm selada itu, maka yang terjadi si kangkung menguning karena pasti kurang. Saya kan selalu mengatakan indikasi saya pH, nggak ngurus pH itu. Kalau menguning berarti kurang nutrisi, kalau terbakar berarti kelebihan nutrisi. Udah itu saja. Nah, terus bagaimana saya mensiasatinya? Saya berpatokan pada ppm yang terendah, yaitu apa? Ganda asin. Selada 800 ppm, kasih 800 ppm. Pasti dia kurang, tambahkan aja itu pupuk tambahan. Apa? Gandasil D bisa, bawang merah bisa, Vitoflex bisa. Semprotan aja, jes gitu. Takarannya sesuai itulah. Itu saya ulangi di awal tadi. Ya, sebetulnya istimewa loh, mengkilat-kilat kayak gitu, mengkilat celing kayak gitu. Cuma sayang kemarin, sayangnya kemarin itu apa? Kutilang. Mana Mas kalau kutilang itu ndak kutilang. Ya kalau sekarang, kemarin waktu itu proses penyemaian ya kutilang. Gitu ya teman-teman ya. Paham ya bagaimana saya mensiasati untuk tumpang sari dengan tanaman yang berbeda, ppm yang berbeda. Silahkan tulis di kolom komentar. Sekali lagi simak video saya
sebelum nggak perlu kalian misalkan gini, kalian menemukan ada yang keanehan, wah ini nutrisinya kok seperti ini, cari video-video saya yang tentang NPK, pasti ketemu gitu ya. Nah, satu lagi tadi menjawab Pak Aquila 10 tadi, ini loh, air saya itu segini, segini dari netpot. Prinsipnya itu perakit apung itu mudah, semua itu mudah gini loh Pak. Yang penting akar nyentuh nutrisi air, dah gitu aja. Mau dia 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili tidak ada masalah, selama kadar oksigennya sesuai pengalaman saya, kadar oksigen yang terlarut di dalam air nutrisi itu tercukupi. Besok saya praktekkan yang ini, kangkung ini nggak tak pakein netpot. Kalau ini sudah tumbuh ya sekitar 15 HSS, nanti tak masukin gini aja sampai setengah bak, setengah ini ukuran ini, busuk atau enggak, gitu aja. Lah ini aja kan sama, ini kan lebih dari 1 cm batangnya kena air. Kelihatan enggak? Ya. Kan gitu. Kayak gitu. Nih tak perlihatkan itu. Batangnya sampai segitu, Pak. Busuk enggak? Aman. Ini coklat karena apa? Karena saya pindah dari media Pasir Malang ini. Nah, ini Pasir Malangnya aja masih. Ini kok seperti ini. Ini karena jenenge gelembung, kan pompanya di sini. Nah, tapi nanti putih. Ya nanti kita lihat endingnya seperti apa. Hancur atau malah sebaliknya. Tidak ada masalah mau berapa. Selama kadar oksigennya terpenuhi, tercukupi, aman. Itu ya teman-teman, 12 menit sudah selesai. Intinya tetap semangat. Saya harap teman-teman langsung subscribe ya, agar tidak tertinggal. Sekali lagi simak video saya sebelumnya. Video saya satu dengan yang lainnya itu berkesinambungan. Ada 100 lebih video saya tentang hidroponik menggunakan NPK itu. Gitu ya. Tetap semangat, pantang mundur sebelum tandur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.